Data tuh bisa dari mana-mana. Sampai kalau orang Belanda bilang tuh flikkelang, yaitu suara burung lah ya, gosip sampai apa situ ya, Bu, gitu tuh harus kita kumpulin. Misalnya Pak Ophir gitu ya. Pak Ophir saya agennya. Saya gunakan Pak Ophir, tapi Pak Ophir nggak tahu bahwa saya ini agen. Tapi nggak tahu dimanfaatin gitu. Yang Pak Ophir nggak tahu. Nah, gitu ya. itulah hebatnya orang Intel. Iya gitu ya. Ketemu lagi kita di podcast Apa Adanya di kanal YouTube B1 Plus. Kali ini kita bersama Ibu Nuning Kertopati, pengamat militer keamanan intelijen. Sudah hadir bersama kita. Kita akan membahas seputar pentingnya intelijen dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Telah hadir sama kita Ibu Nuning Kertopati. Bu, selamat datang Bu, tempat kami Bu Nuning Kertopati, pengamat militer keamanan intelijen ya Bu. Iya. Gimana Bu, sehat Bu kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita langsung ke topik intelijen ya Bu. Ini kan sebenarnya intelijen itu kan masyarakat ya tahu tapi nggak mendalam gitu. Kenapa sih Bu intelijen itu menarik untuk diamati lah? Ibu sebagai pengamat kan apa yang menjadi sesuatu yang bagi masyarakat penting itu untuk diketahui tentang intelijen gitu Bu. Kalau kita bicara soal intelijen ya, sebenarnya setiap manusia itu terlahir dengan memiliki sense of intelligence masing-masing. Kayak seorang bayi atau anak kecil gitu ya. Dengar suara nyamuk atau gimana, dia alert kan. Nah, itu menandakan dia punya sense of intelligence itu. Nah, jadi basicnya di situ ya Bu ya. Udah basic gitu ya. Sebenarnya intelijen itu usianya kan seumur manusia. Seumur negara itu berdiri gitu. Pada saat negara itu berdiri, maka intelijen itu pun ada. Karena kemanfaatan intelijen itu adalah early detection ya, deteksi dini untuk mengetahui ancaman, bahaya atau apapun yang dapat mencederai keberlangsungan hidup bernegara gitu, apapun namanya, keamanan, pertahanan dan segala sesuatunya. Makanya kan intelijen itu bukan hanya ada di satu badan saja ya. Sekarang itu koordinatornya kan Badan Intelijen Negara. Yaitu BIN ya. Itu sementara intelijen itu ada di polisi, ada di imigrasi, lalu di TNI, juga di bea cukai. Fungsi-fungsi intelijen itu ada. Nah, koordinatornya itu kan adalah BIN. Nah, intelijen itu adalah dalam fatsunnya ya, itu mengawali, menyertai dan mengakhiri ya. Jadi, maksudnya gimana tuh Bu? Jadi kalau mengawali itu misalnya kita sudah menangkap ada ancaman ya, ancaman, lalu kemudian kita melihat ada hal yang harus ditangani, kita bertindak melakukan pengumpulan data, yaitu data gathering. Data gathering itu ada di dalam siklus intelijen. Nah, setelah data itu terkumpul, data diolah, yang pada akhirnya akan menjadi data intelijen. Data tuh bisa dari mana-mana. Sampai kalau orang Belanda bilang tuh flikkelang, yaitu suara burung lah ya, gosip sampai apa ya, gitu ya? Tuh harus kita kumpulin. Jadi di dalam memproses data intelijen itu nggak bisa kita katakan ini nggak penting lah nih omongan ibu-ibu gitu. Malah kadang omongan ibu-ibu itu yang benar. Jadi bahan materi intelijen ya Bu? Bahan materi. Tapi kan kita harus saring. Ini dari bahan yang dalam tingkatan itu suara burung ya, lalu kemudian meningkat sebagai itu menjadi data yang akhirnya menjadi data intelijen gitu. Siklus intelijen itu kan memang di mana harus menguasai teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu tidak sederhana Pak Ophir. Makanya ada sekolah tinggi intelijen negara, itu adalah untuk menjadi perwira intelijen yang handal dan
berkelas dunia loh sekarang, bagus banget. Itu dari mana aja tuh Bu, mahasiswa STIN itu Bu? Artinya gini, apakah memang mereka misalnya dari SMA direkrut khusus atau dari kayak saya dari Porter itu bisa melalui tes. Jadi lulus SMA itu kan kita bisa melihatnya di Google ya, untuk pendaftarannya, lalu pendaftaran juga dengan IT ya. Banyak sekali tiap tahun tuh ribuan yang mendaftar ke STIN. Nah, pada akhirnya nanti sudah melalui tahapan-tahapan tes bisa kita dapatkan anak-anak yang memang memiliki talenta intelijen yang baik, intelektual yang baik, lalu pemahaman terhadap masalah juga bagus, tingkat keingintahuannya juga baik, lalu kemudian memiliki kemampuan analisa yang bagus. Nah, itu yang gitu. penting, Bu, ya. Iya, tetapi juga di situ juga kita bisa lihat yang berbakat menjadi agen gitu loh, karena kan dibagi dua, agen dan analis gitu ya. Artinya gini Bu, artinya dari itu kan jalur formal ya, mungkin sekolah ya. Kalau dari luar bisa itu Bu. Artinya gini kayak karyawan perusahaan. Iya begini, jadi kalau kita rekrutmennya itu kan di masing-masing institusi yang memiliki fungsi intelijen kan mereka punya variabel pengukurnya sendiri-sendiri. Misalnya di imigrasi itu harus yang punya kemampuan apa sehingga dia bisa di divisi intelijen di sana, direktorat intelijen di sana. Demikian juga di kejaksaan, lalu di TNI dan di BIN sendiri gitu. Yang saya bicarakan ini kan STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, ini memang dipersiapkan sekali sejak zamannya ini kepala BIN yang sekarang yaitu Jenderal Budi Gunawan, Profesor Budi Gunawan. Itu bagus sekali. Jadi ditambah kemampuan bahasa sehingga jadi ditambah ada 4 kelas bahasa gitu. Karena juga dibutuhkan perwira-perwira intelijen, agen-agen intelijen dan analis intelijen yang dapat memahami bahasa lain gitu. Sehingga memang ketika mendapatkan informasi, mendengar atau menyaksikan atau apa, itu dengan bahasa lain juga tidak salah dalam mengartikannya begitu loh. Bu, kalau masyarakat awam tuh kan taunya kalau intel tuh dari film kayak James Bond. Artinya mereka ya betul ada pengumpulan informasi, tapi sampai action juga itu Bu, sampai tempur-tempur seperti itu nggak sih sebenarnya Bu? Di real dunia intelijen gitu Bu? Di Indonesia itu kan kalau kita lihat undang-undangnya, intelijen itu tidak eksekusi. Oh gitu ya, kan? Betul. Coba baca undang-undang intelijen yang ada. Kebetulan dulu saya yang ikut menyusun sebagai sekretaris Panja pada saat penyusunan undang-undang intelijen tersebut, gitu ya. Kalau dilihat kayak James Bond gitu kan, itu di situ terlihat bahwa seorang intelijen itu memang bisa melakukan eksekutor juga gitu ya. Nah, tetapi memang dipersiapkan perwira intelijen, anak-anak ini yang dididik di STIN katakan itu juga bisa bela diri. Itu karena apa? Ketika dia mengumpulkan data bukan tidak mungkin loh ada bahaya gitu, ada bahaya kepada dirinya sehingga anak-anak ini juga bisa mereka itu nanti akan menjadi seorang perwira intelijen yang handal. Jadi ketika ada bahaya bisa menembak dan bisa segalanya. Itu bukan seperti halnya penugasan TUSI yang ada di polisi atau di Artinya TNI. sekedar untuk membela diri nantinya kalau dibutuhkan. Sekedar untuk membela diri yang kalau dibutuhkan gitu loh. Misalnya begini, seorang agen seorang agen ingin melakukan penyusupan misalnya, bukan tidak mungkin dia itu menggunakan jasa sel terputus. Misalnya Pak Ofir gitu ya, Pak Ofir saya agennya, saya gunakan Pak Ofir, tapi Pak Ofir nggak tahu bahwa saya ini agen gitu. Bisa loh. seperti itu Bu ya? Bisa. Ngubunginnya gimana nanti itu kontaknya bahwa Bu Nuning tahu saya atau saya bisa menghubungi? Ya kan kenal sama Pak Ofir. Tapi nggak tahu dimanfaatin gitu. Yang Pak Ofir nggak tahu. Nah, gitu ya. Itulah hebatnya orang Intel. Iya gitu ya. Saya pengalaman liputan ya Bu ya. Nah, saya pas lagi ada tukang jual minuman, kok saya kayak kenal gitu. Ternyata itu tentara. Artinya sampai seperti itu ya Bu ya, menyamar. Itu disepsi namanya. Melakukan penyamaran, disepsi. Gitu. Karena memang fungsinya itu adalah litbamgal. Penelitian penggalangan. Artinya sampai ini nggak Bu? Misalnya gini, dia menyamar, terus ada demo, dia sampai bisa mempengaruhi masyarakat yang berdemo untuk entah untuk udah jangan demo, entah untuk yuk hancurin gitu. Sampai bisa seperti itu mempengaruhi
Itu namanya kan kemampuan kita di dalam proses perang kognitif gitu loh. Seorang intel yang handal itu harus bisa mempengaruhi mind seseorang. Psikologi gitu massa Bu ya. Perang kognitif ya namanya ya. Bukan hanya massa tapi juga individu ya, juga institusi ya. Jadi memang itulah ya gunanya ada intelijen untuk menjaga Hankam, pertahanan dan keamanan negara. Dulu juga pernah tuh Bu saya menjemput TKI ke Johor. Ketika pulang saya lagi santai-santai, tahu datang seorang bapak-bapak gitu, nanya, "Mas wartawan ya?" "Ya." "Jangan nulis yang aneh-aneh ya, saya intel nih." Sambil nurutin pistolnya nih, beceng nih katanya gitu. Itu nggak benar. artinya sekarang udah nggak ada sekali gitu ya. Artinya itu kan itu individu lah, itu oknum lah. Itu oknum. Tapi memang belakangan saya nggak pernah temu lagi yang kayak gitu. Itu oknum ya. Zaman itu bisa disebut apa sih, Intel Melayu gitu ya. Artinya cuman Intel Melayu. Pamer malah Bu ya. Kok itu sih masih mending gitu, beceng udah jelas gitu ya, maksudnya Pak Ophir adalah seorang wartawan, lalu kemudian ditakut-takutin pistolnya gitu ya. Ya itu masih agak lebih ini deh. Kalau yang masuk ke warung ngaku intel lalu nggak minta jangan dibayar kan repot juga gitu kan. Ya. Iya. Ada orang ngaku intel tuh ada juga ya Bu ya dulu ya. Bu, gini Bu. Katanya loh, saya nggak tahu loh bener apa enggak. Bu tadi Ibu bilang kan fungsi intelijen ada di beberapa lembaga ya Bu ya. Itu gimana koordinasinya Bu? Di bawah BIN kan? Di bawah BIN. Sekarang gimana Bu? Apakah semakin bagus atau? Ya sekarang semakin bagus ya. Kalau kita lihat bahwa koordinasi di bawah BIN itu semakin berjalan dengan baik, meskipun kompartementasi itu masih tentu terasa. Kompartementasi itu adalah apa sih? Ini kalau saya contohkan yang mudah aja ya. Waktu kita kecil kan, kalau kita belajar benar-benar terus teman kita nggak belajar kan, kita nggak mau dicontek gitu kan. Nah ini kita ini adalah temuan kita gitu loh. Nah seperti itu tuh masih ada gitu, tapi ya sudah lebih bisa cair lah antar lembaga dan di bawah koordinasi BIN. Artinya mungkin kalau bahasanya Pak Jokowi itu apa ya, ego sektoral tuh udah nggak ada ya Bu ya? Ego sektoral tentunya masih ada, masih ada. Tapi nggak bahaya tuh Bu kalau misalnya masing-masing punya ego, nggak terkoordinasi dengan bagus, itu malah apalagi di lembaga intelijen ya yang sangat penting kan gitu. Kalau sekarang sih saya melihat udah semakin baik ya. Udah baik ya. Karena memang kan kepala BIN yang sekarang ini memang juga hubungannya baik ya dengan berbagai macam institusi gitu ya. Lalu kemudian juga meningkatkan pendidikan dan kualitas SDM yang ada di BIN sendiri. Bersamaan juga dengan bagaimana polisi, TNI juga meningkatkan kualitas SDM-nya. Jadi koordinasi itu juga berjalan dengan semakin baik lah ya. Mudah-mudahan juga kalau ego sektoral tuh saya rasa dan kompartementasi itu saya rasa memang sulit dihilangkan ya. Bagaimanapun manusiawi, seseorang itu menemukan sesuatu, find out sesuatu, itu kan ingin ya tampil ya lembaganya. Sebenarnya tidak tampil ya, tetapi paling enggak tuh ada kekhawatiran kalau saya lepas ke lembaga lain atau ke orang lain ini bahaya, baik bahaya bagi dirinya maupun bagi negara. Nah tentunya akan memastikan dulu bahaya apa tidak, maka itu akan dilepas gitu loh. Gitu. Ya. Bu, ini tema kita nih Bu, Intel sebagai pemersatu bangsa. Belakang ini kan kita rame ya, apalagi nanti 2024 polarisasi masyarakat tuh akan sangat. Nah, ini gimana Bu peran BIN untuk mencegah terpecah belahnya bangsa kita ini Bu? Peran intelijen ya. Peran intelijen itu tentu sangat besar ya. Bagaimana mengkondisikan agar negara ini tentram, sejahtera, aman ya, yaitu dengan proses penggalangan yang dilakukan. Juga ada proses lecturing kepada masyarakat, yaitu termasuk di dalam penggalangan itu sendiri gitu loh. Nah, memang sangat diharapkan para agen maupun para perwira BIN itu pun
menguasai beberapa disiplin ilmu lah ya, sehingga ketika dirinya harus melakukan penggalangan tidak gagap komunikasi dengan yang digalang gitu. Nah itulah memang beratnya seorang perwira intelijen. Tapi kalau menurut pandangan saya memang intelijen itu besar sekali fungsinya ya, tusinya untuk mengamankan negara. Itu sampai menyusup-nyusup ke kelompok-kelompok misalnya radikal gitu nggak, Bu? Iya. Itu kan susah juga tuh, biarnya kan butuh sebuah kepercayaan untuk masuk ke sebuah masyarakat gitu ya. Yang penting kan begini ya, yang saya tidak bisa bicara terlalu banyak lah ini ya, terlalu detail ya. Yang penting kan di sini adalah bagaimana fungsi intelijen itu dapat membawa pemikiran yang misalnya awalnya adalah radikal menjadi tidak radikal gitu. Jadi memang di sini bagaimana bisa dilakukan semacam kayak perang kognitif lah. Nah, karena sekarang kan kita tahu bahwa di semakin berkembang ya, namanya low intensity conflict. Itu adanya di dalam negeri lah. Itu bagaimana perang ini sebenarnya ini adalah bentuk satu bentukan peperangan ya, tapi bukan dengan amunisi atau apa, tetapi dengan cognitive warfare tadi gitu. Lalu kemudian muncul asymmetric warfare gitu ya. Nah bicara tadi Bu, bicara perang tanpa peluru ya gitu ya, kan sekarang kan eranya negara-negara besar itu masuk ke kita melalui ekonomi, sosial, budaya. Nah itu peran intelijen gimana di situ ya Bu? Bisa nggak itu Bu masuk? Sekarang kita lihat saja di BIN, kan ada kedeputian intelijen, ekonomi, gitu, SDM, lalu komunikasi, IT, gitu kan ada 9 kedeputian di BIN, gitu. Itu mereka memberi saran ke kalau BIN itu kan usernya presiden kan ya, artinya mereka ngasih saran ya, oh gini ekonomi gini Pak Presiden gitu seperti itu. Iya, betul. Kayak seperti itu. Dulu kan kalau kita ingat era-era mungkin perang dunia ya, itu kan perang benar-benar fisik ya Bu ya. Sekarang kan sudah canggih ya. Ada nuklir, biologi, kimia. Lah itu tadi yang saya bilang sekarang itu muncul perang hibrida, yaitu militer dan non militer. Di dalam non militer itu kan juga ada nubika, yaitu nuklir, biologi dan kimia. Di mana juga di dalam perang ini kan juga tumbuh berkembang seperti perang kognitif, lalu post-truth dan lain sebagainya. Itu kan bisa dimasukkan ke dalam low intensity conflict, itu yaitu tidak menggunakan amunisi, tetapi perang ini berakibat juga bisa fatal gitu, perpecahan ada di antar bangsa sendiri begitu ya. Dan maksud saya tuh kita juga harus hati-hati dalam hal ini. Ketika kita diadu domba ya, kita ini udah bertahun-tahun sampai ribuan tahun kita menjadi korban adu domba zaman sebelum revolusi ya. Janganlah sekarang ini kita juga gampang diadu domba. Oleh karenanya fungsi intelijen itulah yang akan mengajak masyarakat ya melakukan penggalangan agar juga tidak mudah mempercayai informasi yang tidak tepat, lalu kemudian melakukan demo atau apa untuk suatu hal yang justru dapat menghancurkan anak bangsa ini dan negara begitu loh. Tapi Ibu yakin ya Bu ya dengan peran intelijen yang sekarang semakin bagus, paling nggak nanti 2024 pemilu kita nggak terlalu sampai. Insya Allah ya. Insya Allah itu kan sekarang kan. Kalau soal pemilu ini kan benturan-benturan, gesekan-gesekan itu kan pasti juga ada. Pasti ada, betul. Ya mudah-mudahan juga tidak banyak memakan korban lah ya, baik itu korban nyawa maupun korban harta dan lain sebagainya ya, juga hal-hal milik negara ya. Jadi memang dalam hal ini dari awal, dari dini itu kita sudah melakukan deteksi gitu ya, supaya pada saatnya nanti jangan sampai ada kejadian-kejadian yang dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia begitu. Bu, sekarang kan yang lagi rame nih Pak Andika ya, baru kemarin disetujui DPR ya, mungkin tinggal tunggu pelantikan presiden. Gimana Bu? Ibu melihat sosok Jenderal Andika ini, terutama tadi selain internal TNI di luar, bahkan tadi dalam fungsi keintelijenan itu untuk bagaimana menjaga bangsa ini biar
tetap solid gitu, Bu? Kalau saya lihat ya, sosok Jenderal Andika Perkasa ya, dia adalah seorang solar warrior. Solar warrior ya? Iya, orang yang sangat gemar belajar ya. Kan kalau kita lihat autobiografinya kan beberapa kali juga mendapatkan gelar di di Amerika, bukan hanya sekedar dapat gelar loh, tapi belajar beneran gitu ya. Nah, dan Jenderal Andika sendiri kan kalau kita lihat itu adalah sosok yang humanis. Kita lihat aja ya berapa kasus terjadi itu yang lanang ya mengalami confusing terhadap jati dirinya, lalu kemudian dipertegas dengan criticize itu operasi jenis kelamin ya. Lanang itu sangat berterima kasih sekali kepada Jenderal Andika dan Ibu Hetty sebagai pimpinan ini ya. Jadi memang kalau kita lihat juga lalu kemudian di mana ada protes dan kritik terkait dengan tes keperawanan ya, itu kan Jenderal Andika Perkasa dengan cepat langsung menyetop ya, menghentikan tes keperawanan tersebut, karena memang kita tidak bisa mengukur moralitas seseorang dari perawan atau tidak perawan. Kalau dia tuh jatuh dari motor atau naik sepeda gitu ya, atau mungkin dia punya hobi berkuda lalu jatuh naik gunung dari betul. Nah, itu kan bagaimana kita mengatakan dia tidak bermoral ya, kan tidak adil ya. Nah, ini yang mendapatkan support juga dari berbagai macam organisasi perempuan gitu. Dan saya sendiri sebagai seorang pengamat militer mengharapkan juga matra-matra yang lain mengikuti langkah beliau gitu loh. Dengan kemampuan Pak Andika itu tadi, Bu. Terus kan kalau kita lihat, kita jangan bicara umur dulu deh, ini kebiasaan nih yang nggak boleh. Jadi kebiasaan ya, media, pengamat semua tuh sibuk ngomongin umur. Umurnya panjang tapi dia tidak punya prestasi. Untuk apa juga percuma. Dia panjang gitu ya, terus sampai 3 tahun 4 tahun gitu, tapi nggak ada prestasi untuk apa gitu loh. Tapi kita juga jangan bilang bahwa ini kan hanya 1 tahun 4 bulan atau bagaimana gitu ya. Kalau dia itu seorang yang cerdas dan memiliki komitmen terhadap institusinya untuk negara, lalu kemudian berani berbuat, ada prestasi, saya rasa itu jauh lebih baik daripada yang panjang tanpa ada prestasi kan? Iya, nggak ngapa-ngapain juga. Iya kan? Saya juga heran kenapa ya tuh media tuh sibuk sekali mikirin tuh usia saya. Kalau ditanya, ini Pak Andika kan tinggal setahun, loh kalau setahun so what? Dan kalau misalnya memang Presiden Jokowi berpikir bahwa Jenderal Andika ini memang masih layak, masih baik sebagai seorang Panglima TNI, ya bukannya tidak mungkin diperpanjang. Bisa, zaman Pak SBY kan bisa. Betul. Walaupun ini harus melalui langkah yang agak panjang ya. Tetapi kan itu bukan suatu hal yang impossible gitu ya. Itu bisa saja, probabilitasnya masih. Karena gitu. Kan orang ngelihat setelah Pak Andika nanti gimana? Kita lihat saja visi misi dari Pak Andika sendiri. Bagaimana di situ menjadi penekanan ya, menjadi emphasizing di mana Pak Andika mengatakan bahwa akan memajukan SDM dari TNI itu sendiri. Betul. SDM itu akan dibenahi sekolah-sekolahnya. Jadi semua matra itu kan memiliki sekolah-sekolah untuk kedinasan. Nah, itu penting banget ya untuk dibenahi sehingga para prajurit itu juga memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan alutsista, manajemen pertahanan ya, diplomasi pertahanan. Nah, Pak Andika ini saya melihatnya orang yang memiliki kemampuan manajemen pertahanan dan diplomasi pertahanan yang baik gitu. Saya melihatnya seperti itu. Nah, lalu kemudian visi selanjutnya yaitu akan mengatensi cyber. Itu penting sekali karena sekarang ini bahwa perang itu yang dikedepankan itu kan sekarang perang cyber ya. Karena tidak lagi perang itu fokus kepada alutsista konvensional. Nah, ini sangat bagus sekali sehingga prajurit pun siap menghadapi perang cyber yang utama itu seperti unmanned system gitu betul. Ya. Selama ini kan Ibu ngeliat gimana tuh Bu untuk dalam kemampuan TNI secara umum
khususnya di Angkatan Darat dalam menghadapi perang cyber itu gimana Bu? Sebelum ada kemampuan yang bagus atau gimana Bu? Ya kalau saya lihat semakin baik ya, semakin baik. Kebetulan mungkin ketika kasatnya adalah Jenderal Andika Perkasa ini seseorang yang banyak mempelajari buku-buku dan perkembangan yang ada, prajurit-prajurit juga sudah banyak yang semakin memiliki kemampuan di bidang itu. Dan sebenarnya kita mampu ya Tapi Bu ya? sebenarnya juga kita kan juga melihat bahwa kemampuan seorang prajurit itu memang harusnya semakin meningkat setiap zaman. Dan moral prajurit itu harus terjaga. Itu bergantung juga kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu adalah seseorang yang sudah melakukan hal yang gagal, misalnya ada alutsista yang mohon maaf ya, saya tidak bisa bilang tenggelam atau hilang di udara ya, tapi itu suatu sudah gagal lah ya di dalam pelaksanaannya ya. Tanggung jawab lah gitu ya Bu. Tanggung jawab harusnya gitu. Kalau di Jepang kan harus mundur harusnya ya. Karena saya tahu persis Ibu berapa kali kalau saya lihat berita dan kuliah kayak di Siskowa, Unhan, selalu menekankan pentingnya ini menghadapi perang cyber ini ya Bu. Iya, karena perang cyber ini adalah perang masa depan dan sekarang ini sudah menjadi perang masa kini. Gitu. Unmanned system, lalu kemudian diharapkan juga prajurit bukan hanya mampu menghadapi manusia tapi robot-robot gitu lah. Ke depan nanti kan juga akan mau tidak mau kita akan berhadapan sama robot-robot itu kan, di mana perkembangan IT semakin tinggi intensitasnya ya, dan lagi pula ada hal yang paling penting juga adalah interoperabilitas akan ditingkatkan oleh Jenderal Andika Perkasa gitu. Artinya selain human resources juga peralatan penting ya Bu ya untuk itu ya? Enggak, ini soal interoperabilitas. Interoperabilitas tuh bagaimana komunikasi dapat terjalin juga antar matra dengan baik gitu ya. Pak Andika bisa Bu ya meskipun dia Angkatan Darat ya Bu? Ya harus bisa dong. Kalau seorang Panglima TNI itu bukan hanya bisa memahami matranya saja, tapi juga matra-matra yang lain. Dan TNI kalau mau maju ke depan, ya yang gagal jadi Panglima TNI tentunya harus legowo, harus mau menerima kehadiran Panglima yang dipilih oleh Presiden. Tentunya Presiden juga nggak akan asal-asalan kan, pasti ada variabel pengukurnya sendiri Pak Jokowi. Kan TNI itu ada Sabta Marga, ya. TNI itu kan masuk TNI itu ya mau tidak mau ya harus resikonya mengikuti Sabta Marga tersebut. Ya Presiden sudah punya variabel pengukurnya gitu loh. Bu, saya kembali ke soal intelijen. Saya kepikiran ini Bu, Distin itu dari berbagai daerah ya Bu ya? Iya, jadi kan yang mendaftar dari berbagai daerah. Ada yang dari Papua, dari NTT. Ada juga dari Papua itu ada ya Bu? Ada. Nggak gini, saya kepikir gini kan, saya tidak mendiskriminasi masyarakat Papua ya. Artinya kan di sana gerakan OPM masih ada ya Bu ya. Ada ini nggak Bu, potensi atau kekhawatiran mereka misalnya menjadi malah melawan gitu? Nggak ada. Artinya benar-benar ditanamkan bahwa cinta tanah air lalu kemudian mereka hadir adalah sebagai abdi negara. Ya. Bagaimanapun mereka juga sadar bahwa ini kan ada fatsun yang ya tidak tertulis ya, sebenarnya sebagai seorang intelijen itu mati tidak dicari, sukses tidak dipuji. Gagal dicaci maki kan? Iya, betul. Nah, ya itu mereka harus siap dengan itu. Kalau memang di dalam diri seorang agen ya, lalu dia ingin populer ya, tentu dia tidak siap menjadi seorang agen. Itu secara teknis ada kontrak seperti itu ya Bu ya? Artinya ya saya berapa kali nonton ya, kita film lagi tentang dunia intelijen. Ketika mereka berhasil ya kasih penghargaan hanya beberapa orang aja yang hadir. Tapi ketika mereka gagal nggak diakui itu. Ya mereka mati di medan. Resiko kedinasan ya. Jadi memang tentunya orang masuk ke institusi intelijen itu sudah tahu bahwa ini adalah institusi yang beda dengan bank gitu ya. Lalu kemudian kantor-kantor swasta ada atau industri gitu. Jadi mereka udah tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan gitu ya, melalui proses pendidikan dan lain sebagainya begitu loh. Bahwa kita sebagai masyarakat biasa pun harus memelihara sense of intelligence kita. Seperti begini contohnya. Kalau
ada yang mengajak kita berpikir radikal. Radikal itu kan bukan hanya di umat Muslim aja ya, umat Islam semua aja, tetapi di semua agama tuh ada. Ya tentu kita harus alert, kita harus berhati-hati. Kalau kita melihat cara berpikir orang, lalu cara dia dalam mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bersifat radikal, tentu kita harus membangkitkan sense of intelligence kita gitu. Nah, meningkatkan alert system itu gimana? Panjang lagi nih, Bu. Meningkatkan alert system masyarakat itu kayak gimana tuh, Bu? Ya tentunya ini kita serukan agar masyarakat itu juga tidak buru-buru percaya pada info yang masuk. Memang kan saya tadi sampaikan juga ini perang asimetrik ya, perang kognitif di mana ada post truth, ada hoax ya. Dan biasanya ibu-ibu tuh Pak Ofir paling percaya, terus udah gitu pengen dikatakan penyebar pertama. Betul. Nah, langsung share. Padahal yang lain juga mikir yang sama. Jadi dalam satu WA grup bisa 4 kali muncul gitu kan. Betul. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang saat ini harus kita ketahui bahwa literasi di Indonesia itu masih sangat kurang. Kurang ya. Itu bagian dari minat membaca juga masih sangat kurang. Gitu. Jadi memang sebaiknya pada para generasi muda ya, milenial gitu sudah mulai membangun dirinya dengan bersemangat untuk menjadi orang yang hobi membaca, meningkatkan literasi sehingga tidak mudah dibodoh-bodohi atau diajak hal-hal yang dapat membahayakan dirinya gini, sendiri. Bu, kan kalau kita beberapa kali baca berita itu kan ada misalnya teroris bisa hidup nyaman, tenang di tengah masyarakat gitu ya, Bu ya. Artinya alert system di situ kan sangat lemah ya, Bu. Iya, jadi kan dulu itu waktu saya masih jadi anggota Komisi 3 DPR itu sempat kan dihilangkan tuh laporan apabila ada orang masuk ke dalam suatu daerah. Menurut pandangan saya itu wajib. Jadi kalau ada orang baru masuk ke suatu daerah, 1 kali 24 jam tamu lapor. 1 kali gitu 24 jam tamu lapor itu juga wajib, juga di hotel gitu. Jangan sampai juga kita kecolongan hanya 1 paspor padahal yang masuk tuh ada 4 orang gitu loh. Nah, hal-hal yang demikian tuh hars betul-betul kayaknya sepele ya, Bu ya, kayaknya ya, Bu ya. Sepertinya sepele padahal itu sangat membahayakan gitu. Benar, di rumah saya udah nggak ada tuh, Bu, kayak gituan, Bu. Yang 1 kali 24 jam. Iya, makanya kan kadang-kala kalau kita nonton berita 1 deh. Kan diwawancara kan tetangga dari teroris. Anda sudah mengetahui berapa lama? Kita baru tahu, Bu. Baru tahu, Mas, gitu bahwa ada orang ini gitu karena orangnya sangat tertutup dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah tahu bahwa ada orang yang sangat tertutup, lapor dong ke begitu. Lapor kepada aparat dan aparat sendiri. Ini suatu kritik ya. Jangan sampai laporan masyarakat hanya taruh di laci. Dicuekin gitu kan. Pada akhirnya ketika ada ledakan atau apa dia bingung kan. Iya. Kaget gitu ya. Makanya kalau ada laporan dari masyarakat, anggota masyarakat, aparat harus mengatensi dengan baik. Seperti kata Ibu gitu. tadi ya, bahkan suara burung pun kita harus alert ya bahwa jangan-jangan ada sesuatu gitu. Betul. Kita bisa anggap bahwa itu gosip ibu-ibu, tapi di antara beberapa gosip yang ada itu harus kita maknai satu persatu gitu. Baru nanti dirangkai ada apa gitu. Itu adalah siklus intelijen gitu. Betul. Jadi dimasukkan ke dalam keranjang informasi namanya. Keranjang informasi itu macam-macam. Ada informasi yang dikatakan informasi resmi, ada yang informal, lalu kemudian ada yang suara burung itu gitu. Itu nanti diramu, dianalisa, lalu siklus itu akhirnya menghasilkan data intelijen yang akan digunakan oleh seorang pimpinan badan intelijen kepada usernya. Usernya siapa? Kalau BIN usernya adalah presiden. Kalau BAIS usernya Panglima. Betul. Kalau Baintelkam usernya Kapolri gitu. Itu aja gitu loh. Jadi tuh inget tuh ibu-ibu tuh ya, Bu ya. Jangan langsung main set kayak tangan gampang bener tuh nyebarin. Iya, betul. Share dulu ya, apalagi zaman pandemi seperti ini kan. Di rumah aja gitu kan, bosan lihat-lihat ini terus wah ini ada info gini, langsung, share gitu. Kadang-kadang hoax gitu kan. Kadang-kadang hoax itu ketika dicek itu ternyata tidak benar gitu. Bu Nuning, terima kasih banyak, Bu. Semoga ini jadi pencerahan bagi masyarakat ya, Bu ya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat, Pak Ufi. Ya, pasti sangat bermanfaat sekali, Bu. Apalagi ini kan kita menjelang tahun-tahun politik, potensi terjadinya konflik perpecahan itu sangat tinggi. Jadi sehingga mungkin kita harus
alert lah ya, terutama meningkatkan alert sistem kita ya Bu ya. betul. Terima kasih Bu Nuning. Makasih Pak Sampai Ophir. jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah bersama kita Bu Nuning Kertopati, pengamat militer dan intelijen. Tadi kita sudah membahas masalah intelijen dan pentingnya dalam menjaga persatuan kesatuan bangsa. Jangan lupa untuk menyaksikan episode podcast Apa Ada berikutnya di kanal B1 Plus, dan jangan lupa like, share, dan subscribe.